Pernahkah Anda bertanya-tanya, ketika seorang bayi lahir melalui operasi penyelamatan agar ia bisa hidup, sebenarnya apa yang baru saja diselamatkan? Apakah nyawanya atau jiwanya? Dan ketika manusia meninggal dunia, di antara nyawa, jiwa, atau roh, manakah yang sesungguhnya mati? Apakah kita benar-benar yakin dengan jawabannya? Pertanyaan ini tidak berhenti di situ. Saat seekor anak ayam menetas, apakah saat itu juga ia sudah memiliki jiwa? Bagaimana pula dengan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan? Banyak yang beranggapan bahwa mereka tidak memiliki nyawa maupun jiwa. Namun, sudah benarkah penafsiran tersebut? Dan ketika kita bicara tentang janji kehidupan setelah kematian, tentang surga, sebenarnya siapa yang mendapat jatah untuk masuk ke sana? Apakah nyawa, jiwa, atau roh? Apakah Anda sendiri sudah mengantongi kepastian yang jelas tentang siapa yang akan masuk surga ketika wafat nanti? Lalu, apa yang perlu kita persiapkan agar kita bisa memastikan tempat kita di sana? Bersama Bamboo Ways, mari kita bedah esensi kehidupan manusia dan mengungkap rahasia 10 lapisan keberadaan manusia. Untuk menjawab semua pertanyaan tadi, kita perlu memahami terlebih dahulu siapa diri kita sebenarnya. Manusia bukan sekadar daging dan tulang yang terlihat oleh mata. Dalam perspektif Bamboo Ways, manusia adalah kombinasi yang sangat unik, sebuah perpaduan antara tubuh fisik dan roh cahaya, di mana keberadaan kita sebenarnya terbagi ke dalam 10 lapisan kesadaran, mulai dari yang paling padat hingga yang berbentuk energi murni. Bagian pertama, tubuh fisik dan daya hidup. Mari kita lihat struktur fisik kita terlebih dahulu. Secara kasat mata, kita memiliki tubuh fisik, sesuatu yang dapat kita raba dan lihat. Terdiri dari darah, daging, tulang, panca indera, serta organ-organ tubuh. Namun, apa yang menggerakkan tubuh fisik ini? Disitulah hadir badan nyawa atau daya hidup. Nyawa adalah kesadaran proses persenyawaan yang bekerja di dalam tubuh fisik kita, bergerak mulai dari pembentukan sel terkecil, jaringan saraf, kelenjar, hingga organ-organ utama. Namun, manusia tidak hanya hidup dan bernapas, kita juga berpikir dan merasakan. Di lapisan berikutnya, ada badan jiwa atau kesadaran psikis. Inilah yang terbentuk dari kebiasaan kita berpikir dan bertindak, yang pada akhirnya melahirkan sifat dasar kita, seperti kasih, kesabaran, atau kejujuran. Bagian kedua, dunia batiniah. Setelah badan jiwa, ada badan budi, sebuah kompas kebajikan di dalam diri yang bertindak sebagai penimbang antara baik atau nikmat dan jahat atau derita. Badan budi menampung seluruh akumulasi kebaikan yang kita lakukan selama hidup. Dan tidak berhenti di situ, manusia juga memiliki badan proyeksi, yakni rekaman non-materi, berupa pengalaman-pengalaman hasil interaksi yang bersangkutan dalam hidup terhadap alam dunia luar dirinya. Contohnya, pernah di suatu tempat, kota, atau negara. Badan proyeksi juga disebut badan ilustrasi, yaitu rekaman non-materi yang tersimpan di alam pikiran bagian ingatan, yakni berupa gambaran memori, pikiran, emosi, dan amal budi yang tersimpan dalam frekuensi tinggi, seperti multimedia holografik yang terpancar keluar di dalam benak yang bersangkutan ketika terpicu oleh suatu sebutan nama, kejadian, melihat sesuatu, lantas muncul ilustrasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Sekarang, mari kita menengok ke dimensi yang lebih dalam, yaitu roh. Bagian ketiga, peran roh cahaya sebagai higher self versus peran lower self. Roh adalah pemandu sejati yang bertugas membimbing tubuh fisik kita melalui insting, intuisi, dan rasa. Roh memiliki kemampuan yang sangat luas. Ia mampu menembus batas waktu, melihat masa lalu, masa kini, bahkan memproyeksikan masa depan. Di dalam dinamika ini, diri kita terus berinteraksi antara dua kesadaran. Yang pertama, lower self, yaitu sisi diri yang terikat pada dunia fisik, bersifat padat seperti es, dan didorong oleh rasa keakuan yang terdiri atas rasa mempertahankan eksistensi, rasa harga diri atau gengsi, serta rasa hak. Dan yang kedua, higher self,
Sang makhluk cahaya berfrekuensi tinggi yang lebih selaras dengan zat asal dibanding manusia. Higher self adalah yang membimbing kita untuk melampaui kebutuhan duniawi. Lantas, bagaimana seluruh sistem dan lapisan yang rumit ini dikendalikan dari dalam diri kita? Bagaimana otak kita memproses semua ini? Mari kita bedah anatomi manajemen otak manusia di video berikutnya.